Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabi pun. Salah satu kegiatan Akademi Lampung adalah menyelenggarakan pidato kebudayaan secara berkala. Pada kesempatan ini, yang merupakan pidato perdana dari Akademi Lampung. Marilah secara bersama-sama kita menyaksikan pidato kebudayaan yang akan disampaikan oleh budayawan Iwan Durdaya Japar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Akademi Lampung yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan pidato kebudayaan pada saat ini. Pidato kebudayaan saya mengambil judul berkesenian di musim Pagebluk. Tapi pun sudah 2 tahun lebih bumi yang kita huni ini terjangkit oleh virus corona yang secara potensial dapat berakibat mematikan. Cukup banyak anggota keluarga kita, kerabat kita, handai taulan kita yang berpulang terlebih dulu disebabkan oleh virus itu. Di sekitar bulan Agustus tahun 2021, Provinsi Lampung bahkan menduduki peringkat kematian tertinggi se-Indonesia. Di antara para korban COVID-19 itu, termasuk dalamnya para seniman. Selalu ada rasa kehilangan yang lebih manakala kita mendengar seorang seniman wafat. Seniman adalah sosok yang tak tergantikan. Kata orang, tidak akan pernah ada drama Romeo and Juliet seperti yang dihasilkan oleh William Shakespeare. Hal ini justru karena sifat subjektif seniman yang melekat pada karya tersebut. Para penulis lakon yang lain dapat saja menulis drama Romeo and Juliet, tetapi tidak akan pernah sama persis dengan yang dihasilkan oleh Shakespeare. Mungkin lebih bagus atau sebaliknya lebih buruk, tetapi sekali lagi tidak akan pernah sama persis. Kepada para seniman yang telah kita doakan agar berakhir dan beroleh di sisi Tuhan yang Maha Esa. Sebuah pepatah Latin menyebutkan ars longa vita brevis. Itu abadi. Itu singkat. Seorang seniman kreatif yang wafat memang membawa mati kepiawaian seninya. Tetapi mestilah meninggalkan warisan berupa karya ciptanya. Maka meskipun sang seniman sudah berpulang, kita dapat terus mengapresiasi karya-karya yang diwariskannya. Terhadap wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, yang meliputi daerah orang menyebutnya pandemi, tetapi saya lebih suka padanannya bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa, yaitu Pagebluk. Sementara itu, lidah Sunda melafalnya Pagebuk. Di tengah kecamuk Pagebluk COVID-19 ini, patut disyukuri bahwa lebih banyak para penyintas atau orang yang bertahan hidup yang mampu mempertahankan keberadaannya setelah mengidap virus tersebut. Para penyintas ini dapat ikut menyelamatkan sesama anak manusia yang mengidap virus itu dengan mendonorkan plasma konvalesen, yaitu plasma darah dari penyintas COVID-19 kepada pasien COVID-19. Di dalam plasma darah terdapat antibodi yang muncul sebagai respon tubuh yang dapat membasmi virus penyebab penyakit. Dalam hal ini, coronavirus disease. Bagi mereka yang sehat walafiat, meskipun dalam situasi terbatas, dapat terus melanjutkan kehidupannya. Para seniman terus berkarya. Lembaga-lembaga kesenian tetap melaksanakan kegiatannya. Di antara lembaga-lembaga kesenian Akademi Lampung, yaitu sekelompok orang yang memajukan kesenian di Provinsi Lampung. Nama lembaga
yang terdengar aneh ini rupanya bukanlah semacam lembaga pendidikan tinggi dengan masa pendidikan sekira 3 tahun lamanya, melainkan perkumpulan orang yang dianggap arif bijaksana untuk memajukan kesenian. Yang wilayah kerjanya mencakup seluruh provinsi Lampung, melaksanakan kegiatan safari budaya. Dari 5 lokus yang direncanakan, 2 lokus belaka yang memungkinkan, yaitu Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dan Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Safari budaya dilaksanakan di samping untuk membenarkan lembaga yang terbilang anyar ini, juga untuk mengetahui perkembangan kesenian di kabupaten kota dan menyerap aspirasi seniman setempat, yang hasilnya kelak akan dilaporkan kepada Gubernur Lampung. Salah satu tugas Akademi Lampung adalah memberikan pertimbangan dan saran kebudayaan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, hasil safari budaya akan disampaikan pula kepada para bupati, wali kota, dan dewan-dewan kesenian seprovinsi Lampung. Diharapkan para bupati dan wali kota serta para seniman di kabupaten kota dapat bersama-sama menindaklanjuti hasil kegiatan safari budaya tersebut. Di samping itu, Akademi Lampung juga menerbitkan buku jejak lukisan Ansori Jausal dan Lampung Tempo Dulu. Buku pertama berisi lukisan cat air karya Ansori Jausal yang ditulis oleh Heru Saputro, David, dan Aryo Sunario. Bang Ansori Jausal adalah sosok multitalenta yang tidak asing lagi bagi warga Lampung. Bersama istrinya, Herawati Soekardi, mantan dosen Universitas Lampung ini adalah konservator yang mendirikan Taman Kubu-Kubu Gita Persada. Selain sebagai perancang Menara Siger yang dibangun menghadap ke arah Laut Selat Sunda di puncak sebuah bukit di Bakahuni, beliau adalah juga desainer kikat atau ikat kepala khas Lampung yang dikenakan Presiden Joko Widodo pada perayaan 17 Agustus 2021 yang lalu. Sebagai pencinta batu akik, tak lupa Bang Ans, demikian beliau biasa disapa, menyematkan batu akik Tanjung Bintang pada kikat yang dikenakan Presiden Jokowi. Beliau juga seorang pemain layang-layang yang jauh sebelum ditemukan drone sudah melakukan fotografi udara dengan memanfaatkan layang-layangnya yang terbang tinggi di udara. Salah satu hasilnya adalah gambar utuh mengenai dampak kerusakan pesisir Aceh akibat tsunami 2004. Banyak lagi yang dapat disebutkan mengenai abang kita yang satu ini, tetapi saya ingin membatasi diri dengan kembali merujuk kepada buku lukisannya. Melalui buku tersebut, di masa pagebluk ini kita dapat menikmati dan mengapresiasi lukisan cat air karya Bang Ansori Jausal. Dan diharapkan pula melalui buku ini dapat menginspirasi atau mengilhami generasi milenial untuk meneladani beliau. Buku kedua berisi historiografi Lampung, khususnya sejarah budaya Lampung, yang diantaranya meliputi topik kain tapis dan kain tampan, yang menjadi fokus disertasi Mattia Belle Stimson Gittinger, perempuan Turki yang melakukan penelitian di Lampung pada tahun 1972. Topik kain pelepai yang bermotif jung atau kapal ditulis oleh Adrian Vickers dari Australia dalam pertautannya dengan motif dan simbolisme kapal di Bali. Sarjana Belanda Petrus Verhoeven yang dapat membaca aksara Kaganga menulis Tetimbai Sidayang Rindu, semacam proselitik Lampung. Dari sini kita jadi mafhum bahwa terdapat bentuk sastra klasik Lampung yang bernama Tetimbai. Di samping bentuk-bentuk lain yang sudah lebih dulu diketahui, seperti wayak, hahiwang, kias, bubandung, reringget, dadi, dan lain-lain. Di dalam buku tersebut terdapat pula satu tulisan tentang toponim Lampung di bawah judul Melacak Arti Nama Lampung. Lembaga kesenian yang lain yaitu Dewan Kesenian Lampung. Saya tambahkan bahwa pada hari ini usia Dewan Kesenian Lampung mencapai 28 tahun 1 hari sejak didirikan pada 17 September 1993. Dirgahayu Dewan Kesenian Lampung. Di musim pagebluk ini tetap melaksanakan kegiatannya. Di antaranya dalam rangka Hari Tari Sedunia pada bulan April lalu, Komite Tari menyajikan festival tari virtual dengan menampilkan 130 tarian
karya 70 koreografer dari 34 provinsi di Indonesia dan 10 koreografer mancanegara, yaitu dari Jepang, Perancis, dan Ekuador, yang ditayangkan selama 24 jam di Seger TV pada tanggal 29 sampai 30 April 2021 dan juga live streaming di kanal YouTube. Festival yang mengusung tema Mengenang yang Pergi, Menghalau Pandemi disertai pula dengan bincang tari bersama koreografer Eli Lutan, Wiwi Sipala, dan Bobby Setiawan. Pada bulan Agustus 2021, Komite Musik menyelenggarakan Lomba Cipta Nasional, Lomba Cipta Lagu Nasional bertema Mengabadikan Lampung, yang diikuti oleh 92 lagu dari 80 pencipta dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, yaitu Andre Hehanusa, Dodi Sukaman, dan Agus Salim, tampil sebagai juara pertama lagu bertajuk Pulang, karya Indra Kamarudin. Pada bulan Oktober 2021, Komite Seni Rupa melaksanakan Sumatera Art Show yang melibatkan para perupa se-Sumatera dengan tema Aku Dalam Lanskap, dan pameran silaturahmi di ruang pamer Dewan Kesenian Lampung yang dilakukan secara luring. Luring itu ringkasan dari luar jaringan. Komite Sastra melaksanakan sayembara penulisan esai dan puisi berbahasa Lampung. Tak kurang daripada 31 esai dan 127 puisi berbahasa Lampung dari 93 penyair yang menyemarakkan sayembara tersebut. Dari puisi sebanyak itu, sejumlah 50 puisi, yaitu 6 puisi juara dan 44 puisi nomine, akan diterbitkan dalam antologi Bui Bahasa Lampung Indonesia. Ini berarti akan bertambah lagi kekayaan khasanah sastra Lampung dari ragam puisi Lampung modern. Di samping merupakan upaya pelestarian bahasa Lampung melalui puisi, sayembara ini telah pula menyumbangkan sastra tulis Lampung modern. Hal ini tentu saja menggembirakan, karena pada tahun 1999, pakar sosiolinguistik Universitas Indonesia Asim Gunawan meramalkan bahwa bahasa Lampung akan punah dalam 3-4 generasi lagi atau 75 sampai 100 tahun mendatang. Komite Teater melaksanakan workshop penyutradaraan, mentoring, dan pelaksanaan dramatic reading karya 6 sutradara muda dari kabupaten kota seprovinsi Lampung. Komite Film melakukan produksi film pendek Movie Lab 2021 karya sinias Lampung. Dan Komite Seni Tradisional mementaskan pertunjukan rakyat Warahan bertajuk Ngedidik Sanak Turunan. Sementara itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada masa Pagebluk ini menerbitkan 18 karya sastra Lampung klasik berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Mulai dari cerita rakyat Putri Lelawah atau Putri Laba-Laba sampai dengan Dua Hahiwang Panjang karya Mamak Lawo bertitel Bintang Luni dan Harung Nunas. Dari sini kita ketahui bahwa terdapat nama-nama sastrawan Lampung klasik yang merupakan para penulis Laten. Selain yang sudah dikenal setakat kini atau karya-karya anonim semisal Warahan Raden Jambat, Tetimbai Anak Dalom, Tetimbai Sedayang Rindu yang ditilik dari kualitasnya dapat dikatakan sebagai kanon sastra Lampung klasik. Bulan Oktober 2021, Kantor Bahasa juga melakukan kegiatan digitalisasi manuskrip Hahiwang yang tertulis di atas daun lontar koleksi Mamak Lawo di Krui yang sudah berumur 5 generasi atau sekitar 150 tahun. Ini salah satu bukti bahwa sastra Lampung klasik adalah sastra tulis, alih-alih sastra lisan. Lampung memiliki aksara Kaganga yang disebut Hat Lampung, yang sebenarnya merupakan kepemilikan bersama dengan orang Bengkulu dan Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan menyebutnya surat Ulu atau surat Ugan. Bukti lain bahwa sastra Lampung adalah sastra tulis adalah sebuah buku kulit kayu dalam aksara Lampung yang diberikan untuk Bodleian Library di Oxford oleh Joe Trefusis pada tahun 1630.
Di British Library dan National Library Singapura juga tersimpan manuskrip Lampung, yaitu Surat Pantun Cara Lampung, sebuah manuskrip kertas yang berisi kolom-kolom sejajar dari pantun Melayu dan kuatren-kuatren yang disebut waya dalam bahasa dan huruf Lampung. Tertulis dalam huruf Kaganga dan Jawi atau Arab Gundul secara berdampingan. Manuskrip setebal 24 halaman ini yang sudah terdapat dalam bentuk digitalisasi berisi puisi-puisi yang dipergunakan oleh orang muda di dalam masa percumbu-cumbuan atau perkenalan. Tertulis pada halaman judul, inilah Surat Pantun Cara Lampung. Dialih pada bahasa Melayu sama artinya pantun Lampung dengan pantun Melayu itu, supaya tuan-tuan maklum adanya. Sebuah jilid wayak Lampung dengan versi-versi Melayu rupanya dibuat untuk seorang tuan Eropa. Teks ini dalam 2 kolom sejajar dengan garis-garis pensil yang teratur, dengan teks Lampung dalam aksara Lampung dan bahasa Melayu dalam aksara Jawi. Teks dimulai dengan Nawayakni Saituha, Tegosni bahasa Lampung, Kadalam Disainguha, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai inilah ibarat orang tua, hadis Melayu zaman kini, permainan anak muda. Dengan demikian, ini merupakan wayak-wayak dari kaum tua yang mengekspresikan artinya di dalam bahasa Lampung di kalangan kaum muda. Koleksi itu berisi 73 wayak tradisional. Karena itu sebagai saituha atau orang tua, seperti dipakai oleh kaum muda di dalam masa pacaran atau perkenalan. Wayak adalah sebuah kuatren dengan rima ABAB, masing-masing baris memiliki 7 suku kata. Baris 1 dan 2 meramalkan dengan rima dan asosiasi arti yang diungkapkan pada baris 3 dan 4. Benar-benar seperti dalam pantun Melayu. Tetapi pantun Melayu di sini bukanlah terjemahan yang tepat dari wayak Lampung. Baris ketiga dan keempat kira-kira sesuai dengan wayak itu, tetapi baris pertama dan kedua memiliki kata-kata berima yang tidak bertalian dengan baris-baris di dalam wayak. Pada beberapa wayak, baris pertama hanya 4 suku kata yang rupanya memiliki suatu muslihat puitika yang sah. Dalam hal ini bandingkan dengan monografi dari Oscar Louis Helfrich, Verzameling Lampungse Teksten dalam VBG volume 45 nomor 4 halaman 32. Tempat suatu baris semacam itu muncul pada nomor 5. Pada volume 4, manuskrip itu bertitik mangsa 27 Maret 1812. Tidak jelas untuk siapa manuskrip itu ditulis. Pada wayak ketiga, nama Kapten Ludan dipergunakan sebagai sebuah kata yang berima. Terdapat suatu perubahan arah pada volume 8. Aksara Jawi memiliki beberapa kekhasan Minangkabau dan sering digunakan SY untuk S. Manuskrip ini agaknya ditulis di Bengkulu. Belum lagi manuskrip Lampung yang tersimpan di perpustakaan Leiden, negeri Belanda. Tetimba Cidayang Rindu misalnya tersimpan di Munich, Jerman dan Swiss. Namun sayang seribu sayang, tradisi penulisan Kaganga tidak berlanjut. Tidak ada lagi buku yang terbit dalam aksara Kaganga. Meskipun puluhan tahun sudah aksara Kaganga diajarkan di sekolah dan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Padahal orang Lampung tempo dulu dikenal rajin menulis. Pada sensus tahun 1930, Lampung menduduki peringkat melek huruf tertinggi se-Hindia Belanda. Dalam arti melek aksara pribumi Kaganga. Bahkan menurut James T. Collins, pada abad ke-19, orang Lampung bukan hanya menulis dengan aksara Kaganga, tetapi juga dengan aksara Jawi dan Latin. Dengan perkataan lain, terdapat 3 aksara atau triliterasi yang terpakai oleh orang Lampung dahulu kala untuk menuliskan berbagai keperluannya. Dalam tautan ini, ingin pula diinformasikan bahwa orang Lampung juga memiliki angka. Bukan hanya 1 macam, melainkan 2 macam. Sebagaimana diperkenalkan kembali oleh Yahya Ganda dan mendiang Razi Arifin.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan pembinaan kesenian tradisional lintas masyarakat kabupaten kota dan pembuatan film dokumenter di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung dari Januari sampai Juli 2021 itu menetapkan sasaran pada 19 warisan budaya tak benda yang telah tersertifikasi nasional. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Oktober 2021 melakukan kegiatan ikon budaya daerah dengan memberikan ruang kreativitas bagi sanggar-sanggar seni dan pada bulan Desember 2021 mengikuti parade festival payung di Surakarta. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang memberikan hibah kepada 8 sanggar seni untuk kegiatan pementasan virtual dan tatap muka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan pentas budaya skala Kepaksian Perno pada September 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melaksanakan bioskop keliling di 36 sekolah bagi pelajar SMP dan SMA yang bertujuan untuk mengapresiasi sejarah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur melaksanakan serasihan budaya warisan budaya tak benda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu menampilkan 27 grup tari tradisional dan kreasi Lampung pada setiap Sabtu malam sepanjang tahun 2021 di Kecamatan Gadingrejo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan Festival Tiuh-Tiuh 2021 Sakai Sambayan menampilkan pertunjukan seni tari dan band di destinasi-destinasi wisata Tuba Barat. Sementara itu, Taman Budaya Lampung melaksanakan workshop dan pergelaran seni teater, tari, sastra, dan musik. Pameran seni rupa, penggalian seni, diskusi, dan penerbitan buku. Kegiatan pergelaran dilakukan secara daring, dapat dilihat pada kanal YouTube dan media sosial Taman Budaya Lampung. Kabar gembira di masa pagebluk ini juga datang dari Betik Youth Singers yang meraih medali emas dalam kompetisi berskala dunia, yaitu Fourth World Virtual Choir Festival 2021. Sementara itu, pada 12 September 2021, di Pasar Seni Gelanggang Sumpah Pemuda atau PKOR, Wai Halim, demi menghindari mobilitas sosial yang memungkinkan penularan virus corona, diadakan ngamen virtual lagu-lagu dasawarsa 1980-an. Kegiatan ngamen bersama QQ Band itu ditonton secara virtual dalam satu hari tidak kurang daripada 1.000 orang. Dewan Kesenian Lampung Selatan pada bulan Juli 2021 menerbitkan antologi puisi Lampung Selatan Segala Musim yang berisi puisi-puisi karya 9 penyair yang berdomisili di wilayah Lampung Selatan. Di samping itu, juga melaksanakan workshop tari dan musik tradisional serta lomba melukis, mewarnai, dan eco-paint. Dewan Kesenian Pesisir Barat bekerjasama dengan penerbit Labrak menerbitkan Ngabiti Tanyandangan, koleksi Hahiwang karya Mamak Lawo, yang disunting oleh Eli Darmawanti, pemenang hadiah sastra Rancage tahun 2021 melalui antologi puisinya Dang Miwang Niku Ading. Selain itu, Dewan Kesenian Pesisir Barat juga mengadakan pelatihan Hahiwang, pembacaan Hahiwang, peluncuran antologi Hahiwang Ngabiti Tanyandangan, sekaligus pemberian hibah senilai 100 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Mamak Lawo yang bernama asli Mursi Marsudin atau biasa disapa Datuk Mursi. Pada musim pagebluk ini, Dewan Kesenian Kota Metro menyelenggarakan temu penyair, summer jam, pameran seni rupa, pergelaran tari, dan jambore teater pada Oktober 2021 yang berlangsung di Nuo Budayo Metro, baik secara daring maupun luring. Tatkala pemerintah memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, termasuk larangan mengadakan hajatan, Dewan Kesenian Kota Metro pada bulan Juni 2021 memperjuangkan nasib para seniman dan pedagang kecil yang terdampak pagebluk. Ketua Dewan Kesenian Kota Metro, Muadin F. Wari,
meminta pemerintah setempat agar memperbolehkan hajatan. Sehingga para seniman organ tunggal dan kesenian rakyat serta para pedagang kecil tetap dapat mencari nafkahnya melalui kegiatan hajatan tersebut. Kegiatan kesenian lainnya yang berlangsung di kota Metro pada musim Pagebluk ini antara lain sorogan seni berupa pembekalan bagi para guru di dalam membimbing murid dengan materi penciptaan seni dan penilaian atas karya seni. Bertindak selaku pengajar adalah penyair Ucok dan Ahmad Mujaki. Pada musim Pagebluk ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dan Dewan Kesenian Lampung Utara juga tetap melaksanakan sejumlah kegiatannya, antara lain webinar Cangget Bara tentang perilaku generasi milenial dalam Cangget Bara di dalam kehidupan masyarakat Lampung Utara. Kegiatan Cangget Bara di masa Lebaran di Sungkai Utara dan Sungkai Selatan. 3 workshop terbatas yang diikuti oleh 30 peserta tentang membangun struktur bercerita secara visual dalam Festival Indonesiana dan tentang strategi komunikasi guna mendukung festival kebudayaan serta tentang gerak dan busana tari Cangget. Pada tanggal 29 September 2021 akan diselenggarakan pula Kota Bumi Art Festival dalam platform Indonesiana. Dengan demikian, beberapa Dewan Kesenian Kabupaten Kota di Provinsi Lampung terus berkesenian pada masa Pagebluk ini. Dalam tautan ini ingin dihimbau agar kabupaten kota yang belum memiliki Dewan Kesenian agar segera mendirikannya, yang bersama-sama pemerintah setempat mengemban tugas untuk melakukan katalisasi segenap potensi kesenian yang terdapat di wilayahnya. Kini kesenian atau dalam arti luas kebudayaan sudah didukung oleh regulasi berupa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan akan disusul dengan regulasi turunannya semisal Rencana Induk Kebudayaan, Strategi Kebudayaan Indonesia, dan pokok-pokok kebudayaan daerah. Ini merupakan kerja besar sekaligus tantangan bagi para seniman dan pemerintah kabupaten kota untuk memajukan kesenian dan atau kebudayaan di wilayahnya. Marilah kita bekerja dengan merujuk pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan regulasi turunannya, sehingga dapat benar-benar mencapai kemajuan kebudayaan dari waktu ke waktu, alih-alih membuat program asal jadi yang mengakibatkan stagnasi kebudayaan. Jika diperhatikan, kegiatan berkesenian di musim Pagebluk ini banyak memanfaatkan media virtual. Hal ini menandai terjadinya pergeseran fenomena dari aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Fenomena ini disebut disrupsi atau perubahan besar yang mengubah tatanan, seperti ditandaskan Clayton M. Christensen dalam bukunya The Innovator Dilemma yang terbit pada 1997. Disrupsi membawa konsekuensi pada cara dan pendekatan baru karena halayak dan lanskap yang berubah, baik di bidang komunikasi, bisnis, dan lainnya. Seniman adalah salah satu yang paling terdampak oleh gempuran Pagebluk COVID-19. Dan oleh karena itu, seniman ditantang untuk menciptakan karya seni dalam konteks media baru. Seniman yang kehilangan panggung atau wadah kegiatan karena Pagebluk dengan dukungan teknologi digital memindahkan tempat pentasnya ke panggung digital melalui fitur live streaming dengan aplikasi Zoom, Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Di era disrupsi ini, justru para seniman mempunyai panggung virtual yang bisa dinikmati oleh khalayak seluruh pelosok dunia. Di era disrupsi dengan panggung digital, seniman yang kreatif akan makin mendunia. Semoga saja ya Allah tidak lebih dulu mengakhirat. Dari uraian sejauh ini terbukti bahwa para seniman dan lembaga-lembaga kesenian di Lampung tetap berkiprah pada musim Pagebluk COVID-19. Dengan sikap kreatif mereka, para seniman menolak untuk berdiam diri. Mereka terus mencipta dan berkesenian di musim Pagebluk ini. Maka musim Pagebluk menjelma semacam
musim panen kesenian di tangan para seniman Lampung. Terhadap panen kesenian itu, kiranya publik seni di Lampung dapat menyambutnya dengan hati terbuka untuk mengapresiasi karya-karya seni tersebut. Kesenian memiliki peran di dalam menyempurnakan intelektualisme seseorang. Tanpa kemampuan dan kemauan mengapresiasi kesenian, maka intelektualisme seseorang akan pincang. Menurut Edward Seals, kelengkapan intelektualisme seseorang ditengarai oleh penguasaan atas ilmu melalui logika, berakhlak baik atau menjunjung etika, dan mampu mengapresiasi kesenian zamannya melalui estetika. Ingin digarisbawahi di sini bahwa seni adalah tamu yang datang dan menetap. Demikian Pujangga India Rabindranath Tagore. Akhir kalam, di musim pagebluk yang tak juga rampung ini, izinkan saya melayangkan salam sehat bagi kita semua. Jika pepatah Latin menuturkan mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka dengan tubuh sehat dan jiwa yang kuat itu, marilah kita terus berkarya dan mengapresiasi karya-karya seni di musim pagebluk COVID-19 ini. Dengan mengutip sebaik syair, saya akan menyudahi pidato kebudayaan ini. Inilah pidato kebudayaan Akademi Lampung tentang berkesenian di musim corona. Kiranya pemirsa tak lagi bingung, kita semua kini maklum adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.